Sosok Haji Salahuddin, pejuang merah putih yang dieksekusi mati oleh Belanda. Haji Salahuddin adalah seorang pejuang pribumi yang gigih melawan Belanda tak bisa diragukan lagi. Pria berkelahiran Desa Gemia, Patani 1874 di tahun 1928 masuk organisasi Si Merah, Sarekat Islam Merah, dan juga turut dalam pemberontakan PKI namun lolos ketika akan ditangkap oleh pemerintahan Belanda. Pada tahun 1938 ia bergabung dengan PSII dan duduk dalam kepengurusan Gabungan Politik Indonesia, GAPI, bersama M. Arsyad Hanafi, Jahir, A.S. Bahmid dan lainnya. Namun beberapa tahun kemudian Haji Salahuddin ditangkap karena aktivitas politiknya dan ia dipenjarakan di Nusa Kambangan. Lalu pada tahun 1941, Haji Salahuddin dipindahkan ke Bovendigul, Papua dan di masa pendudukan Jepang di tahun 1942 ia dibebaskan. Dan memilih sementara waktu menetap di Sorong. Kemudian di tahun 1946 ia pindah ke Pulau GB kemudian ke Patani, wilayah Halmahera Tengah sekarang. Semasi di Pulau GB, Haji Salahuddin mendirikan organisasi keagamaan yang dinamakan Sarekat Jamiatul Iman wal Islam. Namun para pengikutnya di Pulau GB dan Patani lebih mengenal organisasi itu dengan Sarekat Islam, SI. Tujuan dari perjuangan Si Jilid 2-nya itu adalah mempertahankan agama Islam dan negara Republik Indonesia. Di masa setelah Haji Salahuddin menetap di Patani, Halmahera Tengah, perjuangannya untuk Republik Indonesia lebih masif dan lebih progresif. Tugas paling pertama Si Jilid 2-nya di masa itu adalah menyebarluaskan cita-cita proklamasi RI, meski sudah sejak awal ia lakukan di Raja Ampat. Berbagai desa di Pulau GB dan desa-desa di Halmahera Tengah berbondong-bondong untuk turut menjadi pengikutnya dan berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Hingga akhir bulan Januari di tahun 1947 anggota SI telah mencapai 3.000 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang terkenal berani dalam anggotanya adalah kaum perempuan, diantaranya ada Ibu Abdul Ghafur, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga semasa pemerintahan Soeharto, yakni Ibu Haja Aisyah. Karena melihat begitu banyak pengikutnya, Haji Salahuddin memerintahkan seluruh pengikutnya untuk mempersenjatai diri. Ia pun membentuk sayap militer yang dipimpin oleh Wakil Ketua SI, Kadipatani Abdul Hadi. Pimpinan sayap militer itu kemudian merekrut pandai besi yang ada di Patani, kemudian pandai besi itu bekerja siang dan malam lalu menghasilkan 600 senjata tradisional yang siap digunakan. Haji Salahuddin dengan pengalaman politik pergerakannya di masa Sarekat Islam Merah telah mengetahui jelas bagaimana kelicikan Belanda, maka dengan mempersenjatai rakyat adalah solusi yang progresif. Ia tahu bahwa Belanda tidak akan tinggal diam dengan gerakannya. Belanda yang sudah terdesak dengan fasisme Jepang yang beraliansi dengan fasisme rasisme Hitler dan penekan akan cita-cita kemerdekaan Indonesia, tentunya akan melakukan segala upaya untuk memberanguskan gerakan politik Haji Salahuddin. Terbukti Belanda melakukan propaganda untuk menyudutkan Haji Salahuddin, dengan menuduh gerakan Si Jilid 2-nya adalah gerakan mesianisme atau gerakan politik berjubah Islam fanatik, bahwa SI adalah sebuah gerakan keagamaan yang menyimpang dari ajaran dan kebiasaan agama Islam. Namun propaganda pemerintahan Belanda tersebut tidak bisa menghentikan gerakan Haji Salahuddin yang semakin luas ke berbagai pelosok di Maluku. Tidak cukup dengan propaganda, Belanda melakukan upaya penangkapan Haji Salahuddin pada tanggal 14 Februari tahun 1947, dikirimnya peleton polisi langsung dari HPB, Hof van Plaatselijk Bestuur kepala pemerintahan setempat di Weda ke Patani dengan sebuah landing boat dengan jumlah anggota polisi sebanyak 15 orang yang dipimpin seorang pembantu inspektur bernama Paparang. Mereka tiba di waktu malam dan menurunkan peleton tersebut beberapa kilometer dari Patani. Di pagi buta usai salat subuh, jamaah masjid mendengar rentetan tembakan senjata api. Warga Patani yang beberapa puluh laki-laki keluar dan melakukan perlawanan, namun pertempuran tidak seimbang. Akhirnya kaum perempuan sebanyak 600 orang menyerbu pasukan polisi dengan senjata tradisional. Karena pasukan perempuan begitu banyak jumlahnya, maka satuan peleton Belanda tersebut lari terbirit-birit. Di antara kaum perempuan yang menyerbu itu, seperti yang sudah saya singgung di atas, di antaranya ada Ibu Haja Aisyah, ibu kandung Abdul Ghafur.
Upaya lain kemudian dilakukan oleh Belanda, yakni pada tanggal 17 Februari tahun 1947, jam 16 sore hari, dengan mengirim 2 utusan berpakaian adat dengan kapal KM Tidore yang lego jangkar di pelabuhan Patani. 2 orang berpakaian adat itu, salah satunya adalah Sultan Ternate M. Jabir Syah dan menemui Haji Salahuddin. Haji Salahuddin merasa memperoleh kehormatan, tapi bukan berarti Haji Salahuddin tidak tahu menahu bahwa kedatangan Sultan Ternate tersebut di luar dari kepentingan politik Belanda. Haji Salahuddin sudah lama malang melintang dalam jagat perpolitikan dan berhadapan langsung dengan pihak Belanda, tentunya mengetahui pasti hubungan erat antara pihak Belanda dengan Kesultanan Ternate maupun Kesultanan Tidore, bahkan sudah dari awal masuknya VOC Belanda di awal abad 16, kedua kerajaan tersebut bertarung untuk mencari posisi berkuasa di Maluku. Haji Salahuddin memerintahkan kepada seluruh pengikutnya untuk menjadikan senjata mereka sebagai alas duduk dan jangan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri. Maka tamu kehormatan Sang Sultan Ternate disambut oleh Haji Salahuddin di teras masjid, hanya sepatah kata Sang Sultan dan Haji Salahuddin berucap. Sultan Ternate M. Jabir Syah memerintahkan Hulpeterupan segera menggandeng Haji Salahuddin untuk dinaikkan ke atas kapal KM Tidore. Ketika diadili di hadapan pengadilan Belanda di Ternate, Haji Salahuddin melakukan pidato pembelaan pledoi, yang pada intinya pengadilan Belanda tidak memiliki wewenang untuk melakukan sidang terhadapnya, yang berwenang adalah Pengadilan Republik Indonesia, karena ia diamanatkan oleh Soekarno-Hatta untuk kemerdekaan Indonesia, dan tak mau tunduk pada pemerintahan Belanda dan kedua Kesultanan Ternate Tidore. Dalam pengadilan tersebut Haji Salahuddin tidak mau mengajukan banding maupun kasasi. Akhirnya pada Juni tahun 1948, Kejaksaan Ternate mengeksekusi putusan pengadilan negeri. Esoknya jam 6 Haji Salahuddin dieksekusi mati di depan regu tembak di lapangan tembak Skep. Jasad almarhum dikebumikan di pekuburan Islam Ternate.